Handphone 2 jutaannya Samsung itu menarik banget. Samsung Galaxy M15. Handphone 1 jutaannya Samsung bakal menarik nggak ya? Yuk kita bahas Samsung Galaxy A06. Bismillah, barengan sama Nobo di sini. Dan ya, Samsung Galaxy A06 yang akan kita bahas hari ini itu kita coba bedah semaksimal mungkin untuk handphone 1 jutaan ya. Yang pertama kita omongin dari masalah desain. Ya, desainnya Samsung di tahun 2024 masih bisa dibilang punya legacy tersendiri lah. Makanya kalau kita ngelihat dari flagshipnya sampai ke handphone sejutaannya, ya desainnya mirip-mirip. Walaupun memang perbedaannya hadir ya. Kali ini Samsung Galaxy A06 hadir dengan bodi belakang yang bisa dibilang glossy, ada tekstur garis-garisnya, jumlah kameranya hanya 2, tapi di bagian frame sebelah kanan itu masih hadir yang namanya Key Island. Ini bahkan di seri mid yang agak mahal seperti A55, desain ini pun tetap dihadirkan. Di Key Island itu sendiri hadir pengaturan volume dan juga tombol power yang sudah menyatu dengan fingerprint sensor. Di bagian bawahnya desain speakernya juga masih mirip dengan desain flagshipnya Samsung, hanya garis aja, udah pakai USB Type-C, tapi nongol tuh di bagian bawah headphone jack. Di bagian samping handphone ini hadir SIM card tray yang memiliki jenis triple card slot, dan di bagian atasnya tentu masih hadir satu buah mic untuk membantu kita merekam suara video. Dan di bagian layarnya Samsung Galaxy A06 ini masih mengandalkan layar dengan desain Infinity U display atau masih ada notch-nya, dan juga dagunya masih cukup tebal di bagian bawah. Dari desain mungkin lo bisa ngeliat ya, di sebelah kiri dan kanan udah hadir nih brand-brand lain dengan desain sejutaan yang lebih berani. Tapi spesifikasinya nih gimana? Mungkin itu yang jadi perhatian kali ya. Yuk kita coba cek. Samsung Galaxy A06 itu diperkuat dengan chipset MediaTek Helio G85 berpadu dengan RAM 4GB dan storage yang gue pegang ini 64GB. Sementara buat lo yang merasa perlu storage lebih, Samsung hadir dengan opsi storage 128 untuk Samsung Galaxy A06. Dari sisi layarnya, Samsung Galaxy A06 hadir dengan layar 6,7 inci, panelnya IPS LCD dengan resolusi HD Plus atau 720 dikali 1600. Sementara dari sisi baterai, handphone ini udah diperkuat dengan baterai 5000 mAh dan untuk kecepatan nge-charge-nya sendiri maksimal di 25 watt. Untuk kameranya, Samsung menyematkan main kamera 50 megapiksel dan juga 2 megapiksel depth sensor di bagian belakang, sementara kamera depannya itu memiliki sensor 8 megapiksel. Samsung Galaxy A06 ini sendiri hadir dengan One UI 6.1 dan yang menarik adalah dia sudah dijanjikan akan mendapatkan update OS up to 2 kali dengan security update up to 4 tahun. Yang paling menarik mungkin sebenarnya adalah fitur bahwa Samsung Galaxy A06 itu sudah hadir dengan Samsung Knox Fold yang bakal menjadi salah satu tema pembahasan kita di video kali ini. Dari sisi benchmarking, Samsung Galaxy A06 itu masih bisa mendapatkan angka seperti 248.000 untuk Antutunya, 410 untuk single core dan juga 1346 untuk multi-core score pakai Geekbench 6. Untuk Vulkan-nya dia berada di angka 1058 dan untuk wildlife stress test dia bisa mendapatkan stabilitas up to 98% dengan best loop score-nya ada di angka 759 dan lowest loop score-nya ada di angka 745. Tentu handphone dengan spesifikasi seperti ini angka tinggi bukan patokan. Benchmarking ini dilakukan hanya untuk mencari tahu lah base-nya kita tuh untuk memiliki ekspektasi kurang lebih seperti apa. Makanya dengan angka benchmark ini gue coba kembangin ke penggunaan gaming. Itu yang biasanya mungkin orang pakai ya. Karena untuk penggunaan hari-hari lah, misalkan kayak messaging atau mungkin juga social media, handphone ini masih capable, masih aman-aman aja. Walaupun memang untuk lo yang akan menggunakan handphone ini biasanya untuk admin gitu ya, pengen banyak nerima WhatsApp atau SMS, saran gue adalah lo memilih yang varian 128GB. Sementara kalau misalnya lo pengen beli handphone ini untuk main game, gue akan akui handphone ini bukan handphone untuk main game, tapi performanya sempat gue tes dan hasilnya seperti ini. Di saat gue main Call of Duty Mobile selama 15 menit aja, handphone ini terasa kok ada kalanya dia tiba-tiba frame drop. Terasa pas gue lagi main. Dan ini dikonfirmasi dengan pas gue ngeliat grafiknya menggunakan Perf Dock. Hal yang sama pun juga terjadi di saat gue main MLBB. Awal-awalnya sih terasa masih aman ya, tapi along the way setelah main kurang lebih setengah game menuju akhir, ada di hitungan 7-10 menit tiba-tiba berasa tuh ada frame yang terjadi atau frame drop yang berasa pas lo lagi main game menggunakan Samsung Galaxy A06. Jadi safe to say handphone ini emang bukan buat main game, walaupun ya bisa, tapi datang dengan konsekuensi akan ada rasanya tiba-tiba frame dropnya terjadi.
Tapi nih, kalau kita coba melihat iklan dari Samsung Galaxy A06, itu kan adalah handphone 1 jutaan yang paling aman. Ini mungkin sebenarnya yang harus di-highlight ya. Samsung Knox Fold ini sendiri emang biasanya hadirnya dulu itu di handphone-handphone flagship. Tapi karena emang Samsung Knox Fold-nya juga berkembang, flagship tambah banyak, akhirnya yang lama-lamanya nih si Samsung Knox Fold-nya udah mulai bisa nih diturunin ke handphone-handphone mid-level, bahkan juga entry levelnya Samsung. Kalau misalnya emang lo punya data-data yang sensitif, atau mungkin juga aplikasi perbankan yang pengen lo amankan, bisa tinggal masuk ke bagian settings, terus masuk ke bagian security atau keamanan, pilih more security settings dan klik secure folder. Nah, di sini kita akan bisa membuat secure folder untuk mengamankan data-data semisalkan aplikasi perbankan yang hadir di sini. Biasanya kalau lo pengen ngasih nih untuk orang tua gitu ya, pastikan aplikasi perbankan orang tua lo itu tersimpan di secure folder. Juga bisa dilakukan untuk lo mencegah orang menginstal aplikasi di handphone ini. Masih di bagian setting dan di bagian security and privacy, pilih auto blocker. Nah, auto blocker ini langsung diaktifkan. Tujuannya simpel, jadi nantinya begitu lo akan ngeklik satu buah aplikasi untuk diinstal, dia akan langsung menolak atau tidak mengizinkan jika sumbernya bukan source resmi seperti Galaxy Store atau mungkin Google Play Store. Nah, lepas dari sisi performa dan juga keamanan dari penggunaan baterainya, Samsung Galaxy A06 ini bisa dibilang cukup standar. Lo main Call of Duty Mobile selama 15 menit, baterainya berkurang 4%, main MLBB selama 15 menit, baterainya berkurang 6%, ini angka yang aman. Dan lo YouTubean selama 1 jam, dia mengalami pengurangan baterai di angka 12%. Lagi-lagi menurut gue angka ini jatuhnya masih standar, nggak yang aneh-aneh. Sementara untuk waktu nge-charge sendiri, gue coba nge-charge handphone ini selama 1 jam, dia ini bisa menambah daya dari 7 ke 89%. Jadi ya, perlu waktu lebih dari 1 jam untuk mengisi full daya handphone ini ke 100%. Dari sisi performa kamera sendiri, gue akan akuin kalau lo tipikalnya orang yang senang dengan teknis, ada chromatic aberration, ketajaman ini semua segala macam, you might not be happy dengan hasil kamera A06. Cuman kalau lo menggunakan kamera as is ya untuk dokumentasi aja, yang penting ada foto dan segala macamnya, cukuplah Samsung Galaxy A06 untuk dokumentasi hari-hari aja. Perekaman video, dia ini bisa mentok sampai 60 fps untuk kamera belakang FHD atau 1080, sementara kamera depannya mentok di 1080 up to 30 fps. Sementara kalau lo penasaran dengan hasil videonya sendiri, ini adalah contoh hasil kamera depannya. Gue nggak pengen pakai jalan-jalan karena emang sambil dipegang aja. Untuk melihat dynamic range-nya kurang lebih seperti ini ya. Ini videonya emang gue punya lampu yang lumayan keras datang ke gue ke sini. Jadi ya view-nya hasilnya bisa seperti ini. Dan stabilisasinya lo lihat sendirilah. Dari tadi kan gue ngomong pakai tangan jadi agak goyang-goyang ya. So, there you go. Sementara ini untuk hasil kamera belakangnya Samsung Galaxy A06 dengan posisi yang sama, lokasi yang sama. Again, gue nggak pakai sambil jalan-jalan ya, sambil seperti ini aja. Silakan dilihat apakah ada autofocus yang bermain. Itu yang pertama. Yang kedua, suaranya. Yang ketiga, tingkat kecerahannya itu seperti ini. Gimana? Appealing atau tidak? Tulis di kolom komentar. Tapi yang menarik ya dari aplikasi kameranya, handphone ini udah punya mode Pro. Jadi kalau lo pengen sedikit lebih advance, ngambil gambar-gambarnya bisa, walaupun memang ada tetap limitasinya tersendiri. Pada akhirnya emang kalau Samsung menjanjikan handphone ini adalah handphone paling aman di angka 1 jutaan, itu masih bisa dipertanggungjawabkan. Karena emang dijanjiin bukan performa. Yang dijanjiin itu adalah keamanan. Bonusnya memang ada spesifikasi yang bisa gue bilang melejit lebih tinggi dibandingkan dengan brand-brand yang lain. Tapi ya, menurut gue ini cocoknya kalau ditanya gitu buat siapa? Emang untuk orang-orang yang pengen menggunakan satu buah handphone sebagai media komunikasi. Itu cocoknya di situ. Nonton YouTube masih oke, komunikasi full WhatsAppan dan juga social media udah masih bisa oke. Tapi memang catatannya juga sebaiknya lo beli yang varian 4128 karena 464 itu cukup sempit ya kalau misalkan lo pakai di tahun 2024. And basically that was it. Samsung Galaxy A06 pembahasan kita hari ini. Lo mungkin ada satu atau dua hal yang pengen ditanyakan atau didiskusikan tentang handphone ini, terutama kalau lo kaum mending-mending nggak suka beli, sukanya nonton doang, boleh tulis di kolom komentar. Gue pengen tahu pendapat lo gimana. Buat sekarang Taufik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.